Hey friends, are you ready? 3, 2, 1. Welcome back to my channel. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan belajar mengenai penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode saldo menurun berganda. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Haryati, mahasiswa pendidikan ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu akuntansi? Akuntansi merupakan sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis dengan mengolah data menjadi laporan yang dijadikan alat untuk mengukur, menjabarkan, serta menginterpretasikan transaksi-transaksi keuangan yang dapat membantu dalam mengambil keputusan dan mengalokasikan sumber daya finansial itu dalam organisasi ataupun perusahaan. Nah, dalam penyusutan aset tetap itu digunakan dalam akuntansi untuk mengalokasikan nilai aset yang dapat disusutkan selama masa manfaatnya. Nah, metode ini didasarkan pada prinsip bahwa aset mengalami penurunan nilai seiring berjalannya waktu atau penggunaan. Biaya penyusutan itu dihitung dengan mengurangi nilai aset secara proporsional sepanjang umur manfaatnya. Nah, biasanya nilai aset ini disusutkan dengan nilai yang tetap setiap periode akuntansi. Di mana dalam penyusunan aset tetap itu, penyusutan aktiva tetapnya itu merupakan proses pengalokasian harga perolehan aktiva tetap ke biaya selama masa-masa pemanfaatan aktiva tetap. Adapun faktor yang mempengaruhi aktiva tetap atau depresiasi, yang pertama nilai, yang kedua taksiran umur jasa. Di mana dalam proses penyusutan dilakukan bukan untuk proses menyisihkan dana, namun untuk pergantian aktiva tetap. Karena pergantian aktiva tetap ini dihasilkan dari pendapatan atau arus kas masuk atau didanai melalui pinjaman. Nah, metode dalam menentukan penyusutan aset tetap ini ada beberapa metode. Yang pertama menggunakan metode jam biasa, garis lurus, beban menurun, dan metode double declining ataupun berganda. Nah, di sini ada rumus metode saldo menurun dalam menentukan saldo tetap, di mana tarif penyusutan sama dengan 1 dikurangi N akar nilai sisa dibagi kos perolehan, di mana N sama dengan umur ekonomis pada aset tetap, sedangkan beban penyusutan itu tarif dikali nilai buku. Nah, di sini ada contoh soal dari PT Binsar yang memiliki mesin yang dibeli pada tanggal 9 Januari 2023 dengan harga 150 juta. Taksirannya itu diperkirakan 5 tahun dan nilai sisanya itu sebesar 20 juta. Maka perhitungan biaya penyusutan tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut. Nah, di sini ada solusi dalam menyelesaikan soal tersebut, di mana penyusutan tahunan itu sama dengan nilai awal dikurangi nilai sisa dibagi masa manfaatnya. Nah, kita tinggal masukkan jumlah nominal yang dari soal tadi, di mana nilai awal itu tadi 150 juta, nilai sisanya itu 20 juta, dibagi masa manfaatnya tadi selama 5 tahun. Maka penyusutan tahunan 150 juta dikurangi 20 juta itu sama dengan 130 juta dikurangi 5 tahun, sama dengan 26 juta per tahun. Nah, jadi besar penyusutan tahunan dengan metode saldo menurun itu sebesar 26 juta. Nah, di sini untuk menggunakan metode double declining atau metode berganda, di mana nilai biaya penyusutan
sama dengan 2 dikali 100% dibagi umur ekonomis dikali harga buku tetap. Maka, di mana tahun pertama penyusutannya itu 2/5 tahun dikali 150 juta. Maka 2/5 tahun itu dihasilkan sebesar 0,4 dikali 150 juta. Hasilnya itu 60 juta. Maka yang ditulis dalam saldo buku akhir tahun pertama, di mana 150 juta dikurangi hasil dari penyusutan tahun pertama, yaitu 60 juta, sama dengan 90 juta. Maka saldo buku akhir di tahun pertama itu sebanyak 90 juta. Nah, bagaimana untuk yang tahun kedua? Tahun kedua sama, yaitu 2/5 tahun dikali 90 juta. Kak, kok dapat 90 juta? Nah, 90 juta itu hasil dari perolehan di tahun pertama yang tadi. Maka dimasukkan ke tahun kedua. Maka 0,4 dikali 90 juta sama dengan 36. Nah, maka pencatatan dalam saldo buku akhir di tahun kedua itu 90 juta dikurangi 36 juta sama dengan 54 juta. Nah, untuk tahun ketiga itu sama, perhitungannya sama dengan tahun pertama dan tahun kedua, di mana di tahun ketiga kita memasukkan nominal yang dihasilkan dari tahun kedua, yaitu sebanyak 54 juta. Nah, 0,4 dikali 54 juta sama dengan 21.600. Maka, dalam pencatatan saldo buku akhir tahun ketiganya, kita masukkan 54 juta dikurangi 21.600 sama dengan 32.400. Begitupun di tahun keempat. Nah, di tahun keempat, saldo buku akhirnya itu sebesar 19.440.000. Nah, jadi di tahun kelima itu pencatatan saldo buku akhirnya itu sebesar 11.664.000. Nah, untuk kesimpulannya, besar penyusutan tahunan dengan metode saldo menurun ganda adalah di mana di tahun pertama itu mengalami penyusutan sebesar 90 juta. Nah, di tahun kedua itu menjadi 54 juta, tahun ketiga 32.400, dan tahun keempat 19.440, serta di tahun kelima itu sebesar 11.664.000. Nah, pada tahun keenam, metode saldo menurun ganda itu tidak lagi digunakan karena saldo dalam buku sudah sama atau lebih rendah dari nilai sisa, sehingga penyusutan pada tahun ke-6 itu akan disesuaikan kembali agar saldo buku menjadi sama dengan nilai sisa. Nah, dari pembahasan tadi, saya mengambil dari Sri Lusiati dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang berjudul Akuntansi Keuangan Dasar, dan saya juga mengambil materi dari bukunya Badar Rival dan kawan-kawan yang diterbitkan di tahun 2020 yang berjudul Akuntansi Keuangan Menengah. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga materinya bisa diterima oleh teman-teman semua, dan semoga materinya dapat bermanfaat bagi banyak orang. Dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like sebanyak-banyaknya, dan share. Dadah!